mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Elbrantion, umur 19 tahun. Saya ingin bertanya, mengapa ketika sesuatu yang buruk terjadi, kita mengatakan itu sebuah kemaslahatan? Kayak mana ya Ustaz jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang satu ungkapan yang muncul apabila tertimpa sebuah keburukan atau kejelekan, di sana ada maslahat, ada manfaat, ada kebaikan. Mengapa demikian? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tusibahum hasanatu yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibahum sayi'atu yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullu min 'indillah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, apabila mereka, orang-orang kafir itu, dihampiri oleh kebaikan, mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini berasal dari Allah. Namun apabila mereka ditimpa oleh keburukan, mereka mengatakan ini berasal dari dirimu, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Maka katakan kepada mereka, semuanya itu berasal dari Allah. Berdasarkan ayat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahu kepada kita semua bahwa semua hal itu berasal dari Allah, baik maupun buruk. Hanya saja para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita camkan pula bahwa segala yang Allah ciptakan sesungguhnya adalah baik. Karena Allah adalah zat yang maha baik. Hanya saja manusia yang mereka dengan akal mereka menilai ini baik bagi mereka, ini buruk bagi mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan keburukan kepada hamba tanpa ada sebab dari mereka. Ketahuilah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keburukan kepada mereka, itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat setelahnya, di ayat yang ke-79 dari surah An-Nisa, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa saja yang
menimpamu dari kebaikan itu, apa saja yang menghampirimu dari kebaikan itu, maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apa saja yang menimpamu dari keburukan itu, maka sesungguhnya itu berasal dari dirimu. Maksudnya adalah itu sebagai balasan atas keburukan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, Allah tidaklah zalim kepada hambanya dengan memberikan keburukan-keburukan tanpa ada kesalahan hamba tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hal yang ternyata menurut manusia itu buruk, ketahuilah bisa jadi di sana ada kebaikan yang banyak. Demikian pula bisa jadi ketika manusia itu berdasarkan akalnya menilai sesuatu yang menimpa dirinya itu adalah baik, sesuatu yang mengenai dirinya, sesuatu yang didapatkannya itu merupakan kebaikan, bisa jadi buruk baginya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman yang artinya, barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Barangkali pula kalian menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu, namun itu buruk bagi kalian. Allah yang tahu, sementara kalian tak tahu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah dari sini maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya penilaian baik dan buruk itu hanya penilaian manusia saja. Adapun apa yang Allah tetapkan maka bisa jadi adalah baik dan memang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah zalim kepada hamba ketika memberikan keburukan kepada hamba tanpa ada sebab kesalahan dan dosa mereka. Ketahui bahwasanya keburukan-keburukan yang menimpa seorang hamba, ketahuilah bahwasanya di sana ada hikmah yang besar, ada kebaikan yang juga besar. Di antaranya adalah agar mereka sadar, bisa kembali kepada Sang Pencipta mereka. Oleh karenanya Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah tangan perbuatan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan, agar mereka kembali kepada Allah, sadar atas kesalahan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah memberikan keburukan kepada hamba-hamba, maka itu fungsinya adalah agar para hamba itu kembali kepada Allah, dan itu merupakan kebaikan. Dan ketahuilah itu disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Maka dari sini jelaslah bahwa di balik dari keburukan yang menimpa, lebih-lebih seorang mukmin, seorang muslim, maka di sana ada hikmah yang besar. Tujuannya adalah agar para hamba kembali kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan itu sesungguhnya hadir dan datang karena sebab kesalahan manusia. Terkhusus bagi seorang mukmin, seorang muslim, orang-orang beriman, orang-orang Islam, tatkala mereka mendapatkan keburukan,
maka ketahuilah keburukan dimaksud adalah musibah yang menimpa. Ketahuilah sesungguhnya ada banyak kebaikan di sana. Di antaranya adalah itu merupakan bukti cinta Allah kepada hamba beriman tersebut. Yang Allah inginkan hamba tersebut memiliki pahala yang banyak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal ajri ma'a 'idhamil bala'i, wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala itu diiringi dengan besarnya bala musibah yang menimpa, keburukan yang menimpa. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka, tentunya dengan hal-hal yang tidak mereka suka, yang mereka anggap sebagai keburukan dan kejelekan. Maka siapa saja yang ridho, maka mereka mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa saja yang murka, maka mereka mendapatkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang mukmin, seorang muslim, maka keburukan yang menimpa itu dari musibah-musibah, ketahuilah itu merupakan bentuk cinta Allah kepada mereka agar mereka memiliki pahala yang besar. Dan Allah inginkan pula dengan musibah yang menimpa yang mereka anggap itu keburukan, Allah inginkan terhapusnya dosa-dosa mereka dan tingginya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu berupa duri yang menusuknya atau lebih besar ketimbang hal itu, melainkan dengannya Allah mengangkat derajatnya atau dengannya Allah menghapuskan kesalahannya. Maka di balik keburukan yang menimpa, di balik kejelekan, musibah yang menimpa, di sana ada maslahat yang besar, ada kebaikan manfaat yang besar. Yang penting bersabar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Muhammad Nasution, umur 18 tahun. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah hukum mewarnai rambut bagi umat muslim? Kayak mana ya Ustadz jawabannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum mewarnai rambut. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik untuk sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya di mana saja berada beserta dengan keluarganya dan kaum muslimin seluruhnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan merinci dengan dua rincian. Yang pertama adalah mewarnai rambut dalam kondisi rambut tersebut telah beruban. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mewarnai rambut
ketika rambut beruban, maka ini merupakan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah hukumnya. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Ghayyiru asy-syaiba wala tatashabbahu bil yahud." Beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, rubahlah uban itu dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu dalam riwayat Muslim, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat putihnya rambut orang tua Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu Abu Quhafah, maka Rasul bersabda, "Ghayyiru hada bisyai." Rasulullah bersabda, rubahlah uban ini dengan warna yang lain. Kemudian dalam riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Innal yahuda la yusbighuna fakhalifuhum." Rasulullah bersabda SAW, sesungguhnya orang-orang Yahudi tidaklah mewarnai rambut mereka, maka berbedahlah dengan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dianjurkan bagi orang-orang yang telah mengalami perubahan pada rambutnya menuju warna putih, yaitu telah beruban rambutnya, dianjurkan untuk mewarnai rambutnya, dan orang tersebut mendapatkan pahala dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dilarang untuk menggunakan pewarna dengan warna hitam. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ghayyiru hadha syaiba wajtanibu as-sawada." Kata Nabi SAW, rubahlah uban ini dan jauhilah warna hitam. Demikian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan, bahkan mendapatkan pahala bagi orang yang beruban untuk merubah warna rambut mereka dengan warna yang lainnya, namun menjauhi warna hitam. Demikian. Dan sebaiknya jauhi pula pewarna-pewarna yang bersifat sintetis, yang itu menutup pori-pori rambut mereka, sehingga ketika mereka berhadas besar dan saat mereka mandi, air tersebut tidak akan meresap ke pori-pori rambut mereka, dan ini menghalangi keabsahan mandi wajib mereka. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua adalah merubah rambut atau mewarnai rambut tanpa adanya uban. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah dibolehkan untuk mewarnai rambut yang tidak beruban? Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya mewarnai rambut yang tidak beruban, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yang sebagian mereka menyatakan ada riwayat dari Nabi SAW yang Rasulullah mewarnai rambut. Apakah ketika itu beliau mewarnai rambut dengan kondisi rambut beliau beruban ataukah tidak? Terjadi perbedaan pendapat tentang keabsahan riwayat ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah,
maka bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya mewarnai rambut dalam kondisi tidak ada uban, maka bukanlah sunnah Nabi SAW. Karena riwayatnya, ini riwayat yang tidak sah dari Nabi SAW. Kemudian hukum yang paling minimal bagi mewarnai rambut dalam kondisi tidak beruban adalah berhukum mubah. Namun bukan sunnah, bukan juga dalam rangka meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terlarang, maka tentunya hal ini butuh kepada dalil, yang melarangnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.